Salam Sang Raja. Bab 94. Kekuatan yang sangat meningkat. Semburan angin musim gugur meledakkan dedaunan musim gugur, membuatnya terbang tertiup angin. Tidak ada yang mengikuti. Apakah mereka bercanda? Kamu tidak pernah bisa menebak apa yang dipikirkan cewek. Tidak masalah berapa banyak tebakan yang kamu ambil, karena kamu tidak akan pernah melakukannya dengan benar. Menyadari bahwa bajingan muda dan cantik ini tidak mengikutinya ke sini, Fei memandang sedih pada pasir kuning dan daun musim gugur yang terbang sebentar. Dia berpikir bahwa gadis-gadis itu tiba-tiba berubah pikiran dan memutuskan untuk tidak bepergian, jadi dia tidak punya pilihan selain menyenandungkan sedikit lagu ketika dia berjalan melintasi jalan-jalan besar dan kecil di dalam Lut Golein, dan menemukan NPC Farah di dalam kota. Ia memainkan peran yang sama di Lut Golein sebagai kecantikan dada besar Charsi di Rock Enchantment Pandai Besi. Dari dia, Fei bisa membeli senjata tingkat tinggi dan lebih mematikan. Fei membuka kotak dialog perdagangan dan mulai menyapu barang. Dia mulai dengan baju besi. Itu Arctic Force Monster Drop dari sebelumnya hanya memiliki 48 pertahanan dan sekarang sedikit ketinggalan zaman. Sulit untuk menolak gigi tajam dan cakar monster dan iblis tingkat tinggi, jadi sudah waktunya untuk meningkatkan. Dia dengan hati-hati melihat ke segala sesuatu dan memilih satu set 95 baju besi pelat pola serangga berwarna merah. Ini, Splint Mail telah menggandakan pertahanan Arctic Fur, tetapi harganya juga sangat tinggi, membuat Fei menghabiskan 20.000 koin emas penuh. Selain baju besi piring, Fei juga memilih helm tingkat tinggi gaya Spartan dengan pelindung hidung berbentuk T. Di bagian atas helm, ada bulu emas berdiri, dan desainnya tampak tidak normal. Helm memiliki 13 pertahanan dan plus 18% tahan terhadap kerusakan akibat kebakaran. Ada juga sepasang Heavy Chain Boots peralatan tingkat warna biru yang memiliki pertahanan plus 12 dan banyak efek khusus tambahan lainnya terhadap api, guntur, dan racun. Armor, helm, dan sepatu bot berat, Fei mendapatkan semuanya, dan sekarang dia hanya perlu sepasang sarung tangan yang kuat untuk memiliki satu set dasar. Sayangnya, setelah mencari waktu yang lama, Fei menemukan bahwa sarung tangan yang dijual oleh NPC Farah di sini semuanya tidak memenuhi standarnya. Setelah sedikit menghela nafas, ia dengan cepat memikirkan metode, pilih dan beli sepasang sarung tangan baja pemula berskala putih, dan kemudian dapatkan Rock Enchantment Charsi Pandai Besi Perempuan untuk mengimbasnya nanti. Sebelumnya setelah menyelesaikan misi menemukan palu besi magis, Fei belum menggunakan hadiah peningkatan hingga sekarang. Sekarang, dia akan bisa mendapatkan sepasang sarung tangan yang kuat dengan statistik tinggi. Sekarang saatnya mengganti senjatanya. Fei mengambil waktu dan mengambil untuk sementara waktu, menggantikan kapak dua tangan dari sebelumnya. Dia memilih satu pedang ungu dan satu keserakahan yang memiliki panjang yang sama, secara terpisah disebut Soul's Massacre Claymore, dan Soldier's Crystal Sword. Kerusakan kedua pedang ini semuanya antara 8-25. Bahkan ketika membandingkan dengan kapak dua tangan asli yang dilebih-lebihkan dari sebelumnya, kombinasi baru itu masih lebih kuat, dan mereka semua peralatan tingkat warna biru, sehingga mereka memiliki efek khusus dari 4 jenis perlawanan dan akurasi senjata. Kedua pedang itu membuat Fei berharga 19.000 koin emas. Sekarang, karakter barbarnya sudah belajar double swing skill yang mampu menggunakan dua pedang sekaligus. Tidak hanya efek skill yang cukup seksi, tetapi kerusakannya juga lebih dari 2 kali lipat. Kedua pedang ini adalah senjata utama yang disiapkan Fei untuk karakter barbarnya. Untuk senjata kedua, senjata Storm Sabre, dan Azure Spiket Shield, semua tidak dilengkapi dan dijual oleh Fei. Dia memilih Enhanced Light Iron Shield, dengan simbol seperti salib suci Ksatria Suci yang memiliki 22 pertahanan dan datang dengan plus 3 resistensi untuk semua efek dan 2 soket, serta kapak pendek bermata 2 yang disebut Blood Splitting Double Edge Axe. Itu memiliki kerusakan satu tangan 7-20, dengan efek kerusakan api tambahan, plus 2 kerusakan max, plus kerusakan max 41%, dan plus 32 akurasi senjata. Akibatnya, dengan perisai tangan kiri dan kapak tangan kanan, kerusakan senjata sekunder juga lebih dari 2 kali lipat dalam kekuatan serangan,
dan efek yang menyertai senjata itu sangat menakjubkan. Akhirnya, Fei menghabiskan 3.000 koin emas dan membeli persediaan besar 3 layar 16 grid. Dengan cara ini, memindahkan barang-barang dari dunia nyata ke dunia Diablo akan jauh lebih mudah. Perjalanan belanja ini menelan biaya hampir 60.000 koin emas Fei, tetapi ia sedikit dikompensasi karena menjual peralatan lamanya, jadi sekarang ia memiliki 35.000 koin emas yang tersisa dan masih bisa dianggap sebagai orang yang sedikit kaya. Sayangnya, para NPC di sini jarang menjual cincin, jimat dan barang-barang kecil lainnya, jadi Fei tidak punya pilihan selain mengabaikan keinginan itu. Saat ini, dia memiliki 2 cincin dan 1 jimat, tetapi sayangnya mereka semua memiliki efek seperti meningkatkan area pencahayaan dan akurasi senjata, jadi itu tidak berguna, tapi setidaknya itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Selama proses ini, Fei akhirnya mengkonfirmasi satu hal. NPC di Loot Golein sama sekali tidak memiliki kecerdasan mereka sendiri. Jika orang-orang di Rock Enchantment memberinya perasaan sebagai dunia yang hidup, perasaan yang diberikan Mutiara Gurun ini kepada Fei adalah kebalikannya, itu seperti versi pemain tunggal dari permainan Diablo. Setiap dialog dan konten NPC sepenuhnya sama dengan video game kehidupan sebelumnya, tanpa perbedaan sedikit pun, dan bahkan tidak ada sedikit perubahan nada. Dan selain dialog tetap, ekspresi wajah mereka kaku, emosi mereka stagnan, dan mereka tidak akan menjawab apapun, seperti robot dengan program yang telah ditetapkan. Mengapa demikian? Tidak heran kenapa Loot Golein memberikan perasaan tak bernyawa seperti kota mati, jadi itu sebenarnya alasan sebenarnya. Tetapi untuk alasan sebenarnya untuk munculnya fenomena ini, Fei bingung, dan dia akhirnya menyerah dan memutuskan untuk hanya menunggu dan melihat. Setelah memakai set peralatan baru, Fei tiba-tiba merasa bahwa setiap pori di tubuhnya melonjak keluar dengan kekuatan yang kuat. Apakah itu pertahanan atau serangan? Statistik telah lebih dari 2 kali lipat dengan peralatan baru ini. Efeknya benar-benar luar biasa setelah memakai set peralatan baru, mencapai kedudukan tinggi dalam estetika dan utilitas. Fei tidak bisa tidak memikirkan anime ikon, Saint Seiya, dari kehidupan masa lalunya dan semua jenis pakaian suci dari zodiak magis. Berpikir tentang itu, dia mendapat ide, membuat semua baju besi di tubuhnya menjadi tidak terlihat, dan kemudian berteriak, pamerkan zodiak cloth, jatuhlah padaku, dan kemudian dia mengendalikan semua baju besi di tubuhnya untuk muncul sepotong demi sepotong bagian. Adegan ini hampir persis seperti di anime ketika para orang suci perunggu memanggil pakaian mereka, cahaya terang melesat keluar dari baju zirah, dan pemandangan yang begitu menakjubkan sangat memuaskan psikologi sakit Fei. Dengan tangannya meraih kekosongan, 1 lampu hijau dan 1 lampu ungu menyala, dan kemudian 2 pedang raksasa yang mematikan muncul di tangan Fei, membuatnya merasa seperti pendekar pedang suci yang anggun. Haha, kedua pedang ini, aku akan memanggil mereka pedang duo hijau ungu mulai sekarang. Fei bersenjata lengkap, dan dengan Purple Green Duo Swords, dia keluar, Loot Golein, gerbang kota seperti angin puyuh dan memulai pembantaian di hutan belantara, dan monster yang biasanya harus mengambil 3 atau 4 ayunan kapak untuk membunuh sekarang hanya perlu 1 ayunan untuk menghilangkannya. Itu, double swing, keterampilan mengamuk badai, dan dia meninggalkan jejak tubuh. Dengan kekuatan karakter barbar saat ini, bahkan jika aku berhadapan dengan elit bintang 4 itu, aku masih memiliki peluang besar untuk menang. Setelah sekitar 10 menit membunuh dan menguji, Han sepenuhnya memahami kekuatan aslinya pada saat itu. Setelah menyelesaikan semua ini, tanpa penundaan ia langsung kembali ke kota untuk menemukan Warif berpakaian biru, memilih Go West, dan kemudian dengan kilatan cahaya biru Fei kembali ke Rock Enchantment. Tuan Fei, kamu bukan laki-laki dari kata-kata kamu. Tuan, kami hanya ingin melihat pemandangan kota besar, kami pasti tidak akan membawa masalah, jadi bawa kami ke sana sekali. Pak, kamu tidak bisa menjadi begitu eksentrik, kamu sudah membawa kakak Elena ke sana sekali, mengapa tidak membawa kami juga? Apapun yang dapat dilakukan saudari Elena, kami juga dapat melakukannya untuk kamu. Petik 2. Rock Enchantment. Di tempat Fei dan Warif menghilang setengah jam yang lalu, bajingan-bajingan wanita muda dan cantik melihat Fei kembali dan tiba-tiba menjadi bersemangat dan datang mengelilinginya.
Dia tidak tahu kapan. Tetapi teratai indah Elena juga muncul di sini. Dia mencoba untuk melewati semua saudari di sekeliling Fei dan menatapnya yang agak terkejut, ragu-ragu, dan kemudian dengan lembut berkata, "Tuan, jika itu mudah, tolong bawa saudara-saudari ke sana untuk melihatnya. Mereka tumbuh di sini dan setiap hari mereka menghadapi iblis yang tak terhitung jumlahnya. Langit mendung, dan hutan belantara hitam. Dan mereka merindukan kota yang ramai." Berhenti, Fei menghentikan semua orang untuk berbicara. Lalu entah kenapa melihat sekumpulan mawar berduri, dan bertanya dengan heran, "Jadi, kalian tidak memutuskan menit-menit terakhir untuk tinggal?" Tetap, gadis-gadis itu terkejut. "Mengapa kita memutuskan untuk tetap?" Jelas Sir Fei yang tidak ingin membawa kami dan melarikan diri sendiri. Apakah itu yang terjadi? Fei agak bingung, berpikir sejenak dan berkata, "Itu aneh, ya. Mari kita coba lagi, mungkin kita tidak bekerja sama dengan baik terakhir kali." Semua orang berpegangan tangan dan tutup mata kamu. Gadis-gadis itu melakukan apa yang diperintahkan. Setelah suara berdengung, cahaya biru melintas. Fei menghilang di tempat, dan Elena juga menghilang dengan Fei. Tetapi bajingan wanita lainnya semua hanya berdiri di tempat saling memandang. Gelombang Fei segera kembali. Apa yang terjadi? Bisakah aku benar-benar hanya membawa Elena ke sana? Fei terkejut, dan itu tidak masuk akal. Jika dia bisa membawa seseorang ke sana, maka dia seharusnya bisa membawa semua orang ke sana. Mereka semua bajingan dan Elena bisa bepergian bersamanya. Tetapi mengapa tidak bisa gadis-gadis lain? Sekelompok orang hanya saling memandang dalam keheningan yang canggung. Bersambung.